warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah Bapak-bapak yang dirahmati Allah, marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya siang hari ini kita bisa silaturahim dan bisa tholaqul ilmi. Maka mudah-mudahan kita bisa istiqomah dan dengannya mudah-mudahan kita akan dimasukkan ke dalam jannah. Baik, hadis 176 halaman 207 ya. An Salamah bin Aqwa radhiyallahu anhu, dari Salamah bin Aqwa, semoga Allah meridainya, qala, dia berkata, qadimna, kami datang Hudaybiyah, ke Hudaybiyah, ma'a, bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa nahnu, sedangkan kami arba'u asyrota mi'atan, 1400, wa alaiha, dan atasnya khamsuna syatan, 50 ekor kambing, la turwiha, yang tidak cukup untuk memberi minum. Jadi Hudaybiyah itu sebenarnya asalnya itu nama sumur ya, yang ada sumber air sana. Sumur kalau di sana jangan dibayangkan seperti di sini sumur duduk terus ada sudah dibangun di semen itu, tapi sumur alami ya. Hampir mungkin seperti kalau di sini di sendang gitu, seperti sendang gitu. Qala, berkata Salamah, faqa'ada, maka duduklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala jabar raqiyati, di bibir sumur, di pinggir sumur. Fa imma da'a wa imma basaqa fiha, terkadang da'a, berdoa, wa imma, dan terkadang basaqa, meludah, fiha, di dalamnya. Di sini beliau mendoa kepada Allah untuk sumur yang kecil itu ya, yang tadi tidak cukup untuk memberi minum ternak yang banyak atau jamaah yang banyak tadi. Qala, berkata Salamah, fajasat, maka menjadi berlimpah, fasaqaina wastaqaina, maka kami bisa memberi minum dan kami bisa mengambil air minum. Nah, ini adalah salah satu pertolongan Allah pada nabinya. Sering terjadi seperti ini, dalam kondisi tidak ada sesuatu beliau meminta kemudian dikabulkan. Qala, berkata Salamah, summa, kemudian inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'ana, memanggil kami, lil bai'ati, untuk bai'at, fi asli syajarah, pada pokok pohon, jadi di bawah pohon. Qala, Salamah berkata, fa bai'atuhu, maka aku berbaiat pada beliau, awalan nas, pertama kalinya manusia. Summa bai'a wa bai'a, kemudian berbaiat, hatta, sehingga idza kana, ketika fi wasati minan nas, di tengah-tengah manusia, qala, beliau bersabda, bayi ya Salamah, berbaiatlah wahai Salamah. Qala, Salamah berkata, qultu, aku menjawab, qad bayatuka ya Rasulullah, aku telah berbaiat kepadamu wahai Rasulullah, fi awwalin nas, pada pertama kalinya tadi, rombongan pertama. Qala, Nabi bersabda lagi, wa idzon, lagi ya, ayo lagi. Qala, Salamah berkata, wa ra'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam azilan,
Rasulullah melihatku azilan, yakni laisa ma'hu silahun. Azilan itu adalah tidak membawa silah, senjata. Qala, Salamah berkata, fa'atoni, maka memberiku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hajafatan au darokotan, memberiku hajafah, perisai, tameng, au darokoh, sama. Summa baya'a, lalu berbaiat, orang berbaiat. Jadi ada rombongan lagi berbaiat lagi ya. Hatta idza kana, hingga ketika fi akhirin nas, pada akhirnya manusia, qala, Nabi bersabda lagi, ala tubayyi'ni ya Salamah, maukah kamu berbaiat padaku wahai Salamah? Qala, Salamah berkata, qultu, aku menjawab, qad bayatuka ya Rasulullah, lu aku sudah berbaiat padamu wahai Rasulullah, fi awalin nas, pada golongan pertama tadi, rombongan pertama, wa fi ausatin nas, dan di tengah ya, di golongan yang pertengahan tadi. Qala, Nabi menjawab, wa aidon, lagi. Qala, Salamah berkata, fa bayatuhu as-salisa, lalu aku berbaiat pada beliau yang ketiga kali. Summa qolali, kemudian beliau bersabda kepadaku, ya Salamah, wahai Salamah, aina hajafatuka, di mana perisaimu tadi, au darokotuka, perisai yang tadi sudah diberi Nabi tadi ya, alati yang a'taituka, aku telah memberimu. Qala, Salamah berkata, qultu, aku menjawab, ya Rasulullah, lakiani ami amirun azilan, bertemu denganku ami, pamanku, amir, yaitu amir azilan, tanpa senjata, tak punya senjata. Fa'atoituhu iyaha, maka aku berikan tameng itu iyaha kepadanya. Qala, Salamah berkata, fadhohika, maka tertawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walid Bukhari, dan milik Imam Bukhari, qala, berkata Salamah, bayakna, Nabi membaiat kepada kami, Nabi SAW tahtas syajarah, di bawah pohon. Faqala li, maka beliau bersabda kepadaku, ya Salamah, ala tubayi'u, maukah engkau berbaiat? Qultu, aku menjawab, ya Rasulullah, qad bayatu, aku sudah berbaiat fil awal, di pertama tadi. Qala, Nabi bersabda, wa fisani, dan juga yang kedua, ayo yang kedua ini. Nah, ini peristiwa bai'atur ridwan ya, bai'at di Hudaybiyah di bawah pohon yang diceritakan oleh Salamah bin Al-Aqwa. Salamah ini terkenal beliau sahabat sebagai orang yang pandai memanah, sebagai ahli di bidang apa istilahnya infanteri ya, di yang pasukan yang jalan kaki, dan cara perang beliau itu apa istilahnya seperti hit and run. Jadi kalau pas diserbu musuh itu sembunyi, nah, cari tempat sembunyian dulu sampai kira-kira sudah terjadi pertempuran hebat, kemudian pasukan itu mulai cari istirahat ya, mungkin sudah anti klimak itu, lah dia baru mengejar itu yang kelelahan-kelelahan itu dengan senjatanya, dengan panahnya itu. Dan juga pernah terjadi ketika Rasulullah SAW punya onta-onta yang banyak, tapi onta banyak itu bukan milik pribadi, itu yang harus dibagikan ya, itu baitul mal, itu dirampok ya oleh satu suku, yang jaga itu juga dibunuh. Nah, waktu menggiring itu sekelompok orang itu, Salamah ini baru datang dari luar kota, lihat bahwa ini ada pembunuhan dan perampokan itu, kemudian dia berlari
berteriak-teriak minta bantuan, pertolongan. Setelah itu dia kejar itu, dia hujani panah, ya karena kemampuannya memanah luar biasa, sehingga musuh itu yang dia kejar dihujani dari belakang itu mengira bahwa itu sekelompok pasukan, padahal cuma satu orang, sehingga akhirnya dia bisa membunuh itu. Dan tidak lama kemudian muslimin memberi bantuan. Dia punya kemampuan perang seperti itu ya, jago panah, dan biasanya tidak pakai kendaraan. Nah, di sini diceritakan ketika itu di Hudaybiyah, yang dalam peristiwa Bai'atur Ridwan ya, di mana sebenarnya asalnya Hudaybiyah itu sumur yang kecil ya, yang kemudian itu akhirnya menjadi terkenal sebagai nama daerah atau desa Hudaybiyah. Asalnya adalah sumurnya itu. Nah, kemudian karena jumlahnya cukup banyak, 1.400, dengan juga membawa ternak dan binatang kurban, binatang untuk nanti disembelih di waktu umroh. Nah, ketika itu mendapatkan sumur yang kecil, kemudian Rasulullah SAW berdoa kepada Allah agar diberi barokah, diberi kelimpahan, kecukupan, sehingga akhirnya seluruh manusia dan ternak-ternaknya sakoina wastakoina itu bisa minum semua dengan puas. Kemudian juga ada peristiwa unik ketika Nabi memberikan senjata perisai. Ini sebenarnya dalam posisi tidak berniat untuk perang ya, untuk umroh. Senjata hanya pedang kecil yang disarungkan, bukan untuk perang karena ya. Nah, kemudian Nabi melihat bahwa Salamah ini sama sekali tidak bawa senjata, maka diberi perisai tadi. Tapi ketika yang kedua kemudian dia berbaiat, kemudian setelah itu ketemu dengan pamannya, dia berikan, akhirnya juga tidak punya lagi ya. Nah, ketika baiat yang ketiga, Nabi bertanya, "Lah, mana tadi perisaimu?" "Wah, sudah saya berikan pada paman saya ya Nabi, karena dia juga tidak punya senjata." Bapak-bapak sekalian, ini adalah sebuah hadis di antara hadis-hadis yang lain dengan jelas bagaimana Nabi dan para sahabat menghadapi ujian yang akhirnya mendorong Nabi untuk membaiat para sahabat-sahabatnya. Karena apa? Karena kondisi yang cukup genting waktu itu ya. Jadi ceritanya ketika Rasulullah SAW awalnya itu mendapatkan mimpi, dan mimpi seorang nabi itu kan tidak sembarangan. Itu petunjuk dari Allah untuk umroh ya. Padahal dalam kondisi masih tidak aman-aman saja, dalam kondisi setelah melaksanakan perang Khandaq waktu itu ya. Nah, ketika itu karena ada semacam petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, maka mengumpulkan sahabat-sahabatnya untuk berangkat umroh. Dan karena niatannya beribadah, maka tidak membawa senjata. Kemudian mengirim utusan pemandu sekitar 20 orang untuk lebih dahulu ya, mencarikan jalan dan mencari berita-berita, sehingga berita itu sampai pada orang-orang Quraisy bahwa orang Madinah berjumlah sekitar 1.500-an datang untuk ibadah umroh. Nah, orang-orang Quraisy terlihat bahwa mereka menolak sebenarnya ya, sehingga tidak mau menerima dengan baik. Maka ketika itu rombongan Nabi juga sempat ketemu dengan orang Quraisy yang orang Mekah yang waktu itu ketemu sebelum sampai ke Hudaybiyah, yang menyampaikan berita, ini orang-orang Mekah, mereka menolak kedatangan Anda, mereka sudah siap perang.
Maka waktu itu Nabi menjawab begini, kami datang tidak untuk berperang, kami datang untuk beribadah. Oleh karena itu saya memberi 3 opsi. Opsi pertama bahwa silakan orang-orang Mekah beristirahat di rumah saja ya, agar kami bisa beribadah. Atau opsi kedua, beraktivitas seperti biasanya aja. Ya seolah-olah urusannya sendiri-sendiri ya. Sana beraktivitas seperti biasanya, kita tawaf, kita ibadah umroh di Ka'bah. Atau opsi ketiga ya akhirnya terpaksa perang. Artinya bahwa beliau tegas, kalau memang dilarang ya kita siap perang, tapi niatannya adalah tidak untuk itu. Nah itu berita ini juga sampai kepada orang-orang Quraisy. Akhirnya mereka cukup penasaran atau cukup susah juga ya. Karena apa? Karena dalam kondisi sebenarnya agak istilahnya lelah perang ya. Dan Nabi juga menyampaikan, tahu kalian dalam kondisi sedang letih, sedang dalam kondisi tidak siap penuh untuk berperang. Karena apa? Baru saja perang Khandaq di mana cukup menggerus potensi mereka ya, kekuatan mereka. Nah akhirnya tokoh-tokoh Quraisy pun berusaha mencegah itu dengan diplomasi. Nah maka Nabi mengirimkan Utsman bin Affan. Tetapi ketika Utsman bin Affan dikirimkan ke sana tidak segera pulang-pulang sampai beberapa hari, muncul kekhawatiran dan kabar burung bahwa Utsman ini dibunuh. Begitu mendengar itu maka Nabi mengumpulkan para sahabat. Nah ini untuk berbaiat. Berbaiat dalam arti untuk apapun yang terjadi sabar menghadapi kemungkinan segala yang terjadi, tidak lari ya. Terpaksa misalnya berperang ya harus siap. Latar belakang kejadiannya adalah seperti itu. Kemudian kita lanjutkan lebih dahulu. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan. Hadis 177 An Yazid bin Abi Ubaidin Maula Salamah bin Al-Aqwa radhiyallahu anhu qala berkata Yazid ya, qultu li Salamah, aku bertanya kepada Salamah, ala ayyi syai'in bay'atum, atas apa kalian berbaiat Rasulullah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaumal Hudaybiyah? Qala Salamah menjawab alal maut, atas maut, siap mati. Berbaiat, isinya baiat adalah siap untuk mati. Dalam baiat Aqobah yang pertama ya, itu isi baiatnya adalah mereka siap untuk menjalani Islam. Kemudian baiatul Aqobah yang kedua, siap melindungi Nabi sebagaimana melindungi diri mereka, keluarga mereka, jiwa mereka, seperti kemarin hadis kemarin ya. Sedangkan untuk Hudaybiyah ini isi dari baiatnya antara lain adalah untuk siap mati juga ya. Tetapi di hadis yang selanjutnya nanti adalah untuk bersabar. Bersabar artinya menghadapi segala macam risiko, tidak lari tetapi harus menghadapi. Kemudian hadis 178 An-Nafi'in qala innan nasa, sesungguhnya manusia, sesungguhnya orang banyak itu yatahaddatsuna, mereka omong-omong ya, berbincang An-Nabna Umar, bahwasanya Ibnu Umar aslama, masuk Islam qabla, sebelum Umar. Wah ini Ibnu Umar ini sudah masuk Islam sebelum bapaknya. Walaisa kadzalika, padahal bukan demikian. Walakin akan tetapi Umaru yaumal Hudaybiyah, pada hari Hudaybiyah, arsala, dia mengutus Abdullah, anaknya ya, Abdullah bin Umar, ila farasin lahu, untuk kuda miliknya, untuk mengambil kuda miliknya, inda rajulin, pada seseorang minal Ansor, dari suku Ansor.
Ya'ti bihi, dia akan membawanya, liuqatila, untuk berperang, alaihi, di atasnya, di atas kuda itu. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yubayyi'u, sedang membaiat, inda syajarah, di bawah pohon. Wa Umaru, sedangkan Umar la yadri, tidak tahu bidzalika, yang demikian itu. Fa baya'ahu, maka berbaiat pada Nabi Abdullah. Summa dhahaba ilal faras, lalu dia pergi untuk kuda, untuk mengambil kuda. Faja'a bihi ila Umar, lalu Abdullah datang membawa kuda itu ila Umar, kepada Umar. Wa Umaru, sedangkan Umar yastalimu lil kitab, bersiap-siap untuk peperangan. Jadi seolah-olah bersiap untuk berperang, padahal juga belum tentu. Fa'akbarohu, maka Ibnu Umar mengabarinya, anna, bahwasanya Rasulullah SAW yubayi'u, membaiat, tahta syajarah, di bawah pohon. Jadi ini peristiwanya gini, ada sebuah peristiwa yang unik di mana orang mengatakan begini, wah Ibnu Umar itu masuk Islam lebih dulu itu daripada bapaknya. Nah itu ternyata orang berkata begitu itu ketika ada peristiwa ini. Sebenarnya tidak sengaja Umar ini kan memerintah anaknya, coba kamu ambilkan kuda saya itu yang sekarang di tempatnya si Ansor, si Fulan. Lah waktu mengambil kuda di tengah jalan, orang-orang sedang berkumpul di bawah pohon, ternyata berbaiat kepada Rasulullah SAW. Jadi itu kan Hudaybiyah, orang banyak, sekitar 1.400 orang. Nah sehingga masing-masing kan di tempatnya ya, kalau itu kemah atau itu di tempatnya masing-masing. Nah waktu itu tidak tahu Umar bahwa Nabi mengumpulkan para sahabat. Nah ketika Ibnu Umar di tengah jalan lihat orang kumpul-kumpul, dia datang, ternyata sedang ada baiat. Nah, dia datang kemudian berbaiat pada Nabi bersama orang-orang. Setelah itu baru ambil kuda, kemudian diantarkan kepada bapaknya, lalu memberitahu di sana ada Nabi sedang membaiat. Nah, sehingga kemudian Umar pun datang untuk ikut berbaiat pada Nabi. Nah, istilah orang-orang itu kemudian Ibnu Umar itu sudah masuk Islam lebih dahulu. Nah, karena apa? Berbaiatnya lebih dahulu daripada bapaknya di Hudaybiyah ini ya. Baiat itu seolah-olah masuk Islam yang kedua, seolah-olah begitu. Kalau yang sesungguhnya ya Umar sudah lebih dulu masuk Islam ya. Maka kita ambil pelajaran secara umum ya, bagaimana Rasulullah SAW berjuang bersama para sahabat menghadapi orang-orang Quraisy dengan pengorbanan harta benda mereka serta jiwa mereka. Sehingga di dalam hidup mereka itu isinya kan seperti ini ya, perjuangan ini. Perjuangan yang berdarah-darah, perjuangan yang harus ada tangisan, harus ada keringat keluar, harus ada pengorbanan dan sebagainya. Dalam kurun waktu beliau berdakwah 23 tahun itu didominasi oleh perjuangan seperti ini. Sampai akhir hayat beliau, bagaimana harus menghadapi orang-orang kafir. Nah maka ini juga seharusnya menjadi inspirasi kita ya. Kalau kita lihat perjuangan para nabi dan rasul yang lain juga begitu. Jangan bawa Pak kira itu Nabi Isa misalnya. Itu kita kan mendengar kisahnya itu seolah-olah Nabi Isa itu membawa kasih, damai, serba ngalah. Kalau dipukul pipi kanan, berilah pipi kiri. Soalnya kan gitu. Waktu di Golgota itu disalib dan sebagainya itu seolah-olah itu serba lemah gitu. Tapi ternyata tidak seperti itu. Dan itu Nabi Isa tidak disalib ya.
Ternyata dalam kisah-kisah beliau pun terpaksa menjual bajunya itu, mantelnya itu untuk membeli pedang karena menghadapi kezaliman Romawi. Bahkan pamannya sendiri Nabi Zakaria ketika dipenggal kepalanya, Nabi Yahya, kemudian anak-anak kecil baru menyusu dipenggal kepalanya, jadi kejamnya luar biasa. Itu ternyata perjuangan beliau jelas juga. Kalau kisah-kisahnya dalam tentang Hawariyun itu kan juga seperti itu. Sebenarnya inilah perjuangan Nabi dan para sahabat, seharusnya menginspirasi kita bahwa ternyata kita harus mempersiapkan diri kita untuk berkorban lebih banyak. Sebenarnya masih banyak hal yang bisa disampaikan, tetapi ini saya dibatasi waktu itu, maka kita sampai di sini dulu saja. Mudah-mudahan Allah selalu memberi bimbingan kepada kita sehingga bisa istiqomah dalam kebenaran ini hingga akhir hayat kita, dan semoga Allah memberi kita husnul khotimah. Faqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.